Saya Romo Dominikus Gusti Bagus Kusmawanto PR, Imam Diosesan Keuskupan Denpasar selaku moderator BPK PKK Keuskupan Denpasar. Saya mengikuti pertama kali seminar hidup dalam Roh Kudus yang dulu namanya SHBR itu tahun 1981 ketika saya masih mahasiswa. Saya mengenal pembaruan karismatik Katolik sejak orang muda hingga saya menjadi imam dan sudah banyak terlibat di dalam pembaruan karismatik Katolik di Keuskupan Denpasar. Bahkan saya pernah mengikuti konvensi nasional di Malang. Beberapa pertemuan moderatores juga sebelumnya saya pernah mengikutinya mewakili Keuskupan Denpasar. Jadi bagi saya pembaruan karismatik Katolik bukanlah sesuatu yang asing bagi saya sendiri. Mengenai retret imam yang berlangsung tanggal 6 sampai 10 Maret 2023 di Surabaya yang diadakan oleh BPN PKKI, ini sangat bermanfaat bagi para moderator. Bukan hanya moderator keuskupan, tetapi moderator persekutuan doa. Memang kalau kita lihat sebagai retret sebagai retret itu jauh daripada apa yang kami alami, karena bagi seorang imam retret itu harus ada keheningan, dia harus ada banyak doa, dia dibimbing, dan pada akhirnya suatu perjumpaan pribadi yang dibimbing oleh Roh Kudus. Tidak ada rame-rame ya, semua dengan nada silensium, dalam keheningan dan dalam doa, karena yang memberi retret adalah Roh Kudus. Fasilitator atau narasumber ini adalah pendamping saja. Situasi dan kondisi pun dimungkinkan untuk hal itu. Namun okelah, retret ini bagi saya merupakan suatu formasi spiritual bagi para moderator. Karena tidak semua moderator memahami tentang retret berjenjang dari gerakan maupun pembaruan karismatik Katolik ini. Oleh karena itu, sebagai langkah awal BPN PKKI bagi saya sangat baik sekali dan ini bermanfaat. Persoalannya adalah apa follow up selanjutnya bagi para imam moderator. Apakah hanya pengetahuan saja ataukah suatu pengalaman yang harus dilanjutkan? Dan bagi saya retret ini memiliki makna juga karena yang memberi adalah awam-awam yang memiliki pengalaman mengajar maupun sharing yang bagi saya sangat baik sekali. Baik dan menyentuh bagi para imam yang hadir. Materinya memang singkat ya, ada beberapa hal yang dipotong bahkan dibalik ya. Dari retret berjenjang, SHDR, pertumbuhan dan dasar kehidupan Kristiani ya. Ini BCM itu sendiri. Nah, karena itu mungkin baik kalau materi-materi yang diberikan itu diberikan kepada para peserta dan diberikan pedoman apa saja yang harus diberikan. Memang sudah disampaikan, tapi diharapkan materi itu diberikan kepada para peserta sehingga memiliki pemahaman yang sama. Jangan sampai bahan ini diberikan lurus-lurus kepada umat atau peserta untuk kegiatan di persekutuan doa maupun BPK masing-masing. Yang kedua, bagi saya ada beberapa materi yang harus dievaluasi, direvisi, termasuk pandangan teologinya. Karena bagaimanapun ini sudah cukup lama. Ada yang 2006 ya. Saya mengikuti 1981, sudah 30 tahun lebih. Bahan yang hampir mirip sama pada dasarnya, ditambahkan yang lain-lain. Perlu ada revisi terus-menerus sesuai dengan perkembangan dari gereja Katolik itu sendiri. Ini catatan yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana sosialisasi retret ini, retret imam moderator karismatik ini juga disampaikan kepada para bapak uskup. Karena tidak semua keuskupan itu welcome dan ada BPK masing-masing. Karena itu tugas BPN PKKI adalah setelah ini bagaimana untuk wilayah-wilayah tertentu yang belum
mengenal, bahkan mengetahui tentang pembaruan karismatik Katolik. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita untuk selanjutnya. Berikutnya mengenai program BPN dan khususnya orang muda. Saya memberikan apresiasi kepada BPN PKKI yang dimoderatori Romo Ste, Vinarto, dan Bapak Budi yang sudah berjalan dengan baik. Saya harapkan ada suatu kelanjutan, karena jangan sampai periode 3 tahun ini berhenti tidak ada kelanjutan. Mari kita bikin program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, agar supaya kepemimpinan BPN selanjutnya itu ada blueprint-nya, ada guideline-nya. Nah, ini penting sekali. Kalau tidak, setiap kepemimpinan selalu berubah dengan sesuai dengan gaya masing-masing. Nah, saya berharap satu hal lagi. Untuk orang muda, BPN PKKI mengadakan apa yang disebut dengan kaderisasi. Kaderisasi orang-orang muda dengan nafas arus rahmat. Tapi bukan hanya BPN PKKI, mungkin kerjasama dengan yang lain di bawah Karis. Di mana orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi peserta kaderisasi ini kurang lebih 1 bulan adalah orang-orang yang diutus oleh uskup, yang memiliki komitmen untuk pembaruan hidup gereja, di mana Roh Kudus menjadi arus rahmat, menjadi kekuatan motivasi untuk hidup, menggereja, dan bermisi di zaman milenial ini. Tentu materinya kita siapkan dengan baik. Bukan online, tapi offline. Kita memiliki kelemahan adalah kaderisasi dan regenerasi kontinuitas kepemimpinan di gereja dan di kelompok, bahkan di pembaruan karismatik Katolik. Maka salah satu jalan terbaik adalah membentuk kader-kader orang muda untuk ke depan menjadi pemimpin-pemimpin gereja Katolik Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan memberkati Anda. Amin.